warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, apa kabar anak-anak Ibu? Sehat, Bu. Alhamdulillah. Baik, sekarang kita belajar tentang pendidikan agama Islam dan budi pekerti. Baik, kepada ketua kelas silahkan siapkan teman-temannya. Siap, gerak. Hormat, gerak. Berdoa, mulai. Di dalam lokalnya sudah bersih semua? Sudah, Bu. Sudah, Bu. Sudah. Kalau lokal kita sudah bersih, kepada ketua kelas silahkan siapkan teman-temannya dan kita berdoa. Baik, Bu. Siap, gerak. Hormat, gerak. Berdoa, mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabban wa bil Islam dinan wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasulah rabbi zidni ilman warzuqni. Amin. Amin. Baik, sekarang kita menyanyikan lagu Indonesia Raya. Baik, pelajaran kita kali ini yaitu tentang mari mengaji dan mengkaji surat At-Tin dan hadis silaturahmi. Namun pada kesempatan kali ini kita hanya belajar 2 tujuan pembelajaran saja. Siapa yang bisa membaca tujuan pelajaran kita? Saya, Bu. Ya, silahkan dibaca. 1. Membaca surah At-Tin. 2. Peserta didik mampu mempraktekkan hukum nun sukun atau tanwin yang ada dalam surat At-Tin. Iya, pintar. Tujuan pelajaran kita kali ini ada 2. Pertama yaitu membaca surat At-Tin. Yang kedua mempraktekkan hukum bacaan nun mati atau tanwin yang ada di dalam surat At-Tin. Sekarang dengarkan video yang akan Ibu putarkan tentang surat At-Tin. Bismillahirrahmanirrahim. والتين والزيتون وطور سينين وهذا البلد الأمين لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم ثم رددناه أسفل سافلين إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات Hilang فما يكذبك بعد بالدين أليس الله بأحكم الحاكمين. Sudah didengarkan videonya? Halo, anak-anak Ibu, sudah dengar videonya? Sudah, Bu. Sudah betul bacaan dari surah At-Tin? Nah, sekarang kita mutar video tentang bacaan nun mati atau tanwin. Assalamualaikum. Maka hukum bacaannya dibagi menjadi 5. Nah, dengar baik-baik ya. Bacaan nun mati atau tanwin ini huruf hijaiyah maka dibagi menjadi 5. Yang pertama ada namanya bacaan idhar. Bagaimana bacaan idhar itu?
bacaan idhar itu adalah jika ada nun sukun atau tanwin bertemu dengan huruf idhar, maka harus dibaca jelas. Jadi idhar itu adalah bacaannya jelas. Nah, kemudian huruf idhar itu apa saja? Ini dia. Huruf idhar itu ada 6. Ya, yang pertama ada huruf alif, yang kedua ada huruf ha, yang ketiga ada huruf kho, yang keempat ada huruf ain, yang kelima ada huruf ghain, dan yang keenam ada huruf ha. Jika ada nun sukun atau tanwin kok bertemu dengan huruf 6 ini, maka nun sukun atau tanwinnya harus dibaca jelas. Paham ya? Nah, bagaimana contohnya? Ini dia contohnya. Contoh dari bacaan idhar adalah ajrun ghairu mamnun. Nah, ini yang sebagai contoh adalah ini. Ada tanwin. Tanwinnya kan ini tanwin ya. Tanwin domah tain itu termasuk tanwin. Tanwin itu kan ada 3. Ada fathah tain, ada kasrah tain, ada domah tain. Nah, domah tain bertemu dengan huruf apa itu setelah tanwin? Yaitu huruf ghain. Huruf ghain itu termasuk huruf idhar ini, huruf ghain. Maka ini tanwinnya harus dibaca jelas. Ghairun. Ya, harus dibaca run seperti itu. Maaf, ajrun ya, bukan ghairun. Ajrun. Jadi harus dibaca jelas run. Paham ya? Ini adalah bacaan idhar. Oke, berikutnya yang kedua, hukum baca nun sukun atau tanwin itu bisa dibaca idgham bi gunnah. Apa itu idgham? Nah, idgham bi gunnah itu adalah jika ada nun sukun atau tanwin bertemu dengan huruf idgham bi gunnah, maka non sukun atau tanwin itu harus dimasukkan ke huruf berikutnya. Kemudian cara membacanya dibaca dengan berdengung. Jadi kata kunci dari idgham bi gunnah adalah dimasukkan dan berdengung. Maksudnya dimasukkan itu yaitu dimasukkan ke huruf berikutnya. Kemudian huruf idgham bi gunnah itu apa saja? Nah, huruf idgham bi gunnah itu ada 4, yaitu huruf ya, huruf nun, huruf mim, dan huruf wawu. Atau untuk menghafalnya bisa disingkat yanmu, ya, nun, mim, wawu. Kemudian contohnya bagaimana? Ini dia contohnya. Contohnya adalah syu'ubau wa qabaila. Itu contohnya. Dan yang menjadi contoh dari idgham bi gunnah ini. Ini ada tanwin. Tanwinnya apa? Tanwinnya adalah fathah tain, kemudian bertemu huruf wawu. Wawunya ini termasuk huruf idgham bi gunnah. Maka contoh ini tidak boleh dibaca syu'uban wa qabaila, tidak boleh. Jadi bannya itu, tanwinnya itu suara N itu harus dimasukkan ke huruf berikutnya. Huruf berikutnya adalah huruf wawu. Berarti bunyinya menjadi syu'ubau gitu. Dan mendengung panjang ya. Syu'ubau wa qabaila itu. Oke? Paham ya? Oke, kalau sudah paham, berikutnya yaitu hukum bacaan non sukun yang ketiga. Apa hukum bacaan yang ketiga? Yaitu idgham bi gunnah. Maaf, idgham bila gunnah. Kalau yang kedua tadi idgham bi gunnah, yang ketiga adalah idgham bila gunnah. Apa perbedaannya? Nah, kalau idgham bila gunnah itu jika ada nun sukun atau tanwin bertemu dengan huruf idgham bila gunnah, maka cara membacanya dimasukkan huruf sesudahnya, tapi tidak berdengung. Itu bedanya.
Kalau idgham bi gunnah itu dimasukkan ke huruf setelahnya, kemudian membacanya dengung, dibaca panjang dan mendengung ya. Tapi kalau idgham bila gunnah sama-sama dimasukkan ke huruf berikutnya, tapi tidak dibaca dengung. Kalau tidak dibaca dengung berarti. Lalu bagaimana contoh dari idgham bila gunnah? Idgham bila gunnah itu contohnya adalah Ghafurur Rahim. Itu. Yang ini ya, yang tanwin ini ada tanwinnya itu harus dimasukkan ke dalam huruf yaitu iklab. Apa itu iklab? Iklab itu adalah jika ada nun sukun atau tanwin, terus huruf iklab itu ada berapa? Hanya satu. Ya, huruf iklab itu ada satu, yaitu huruf ba. Jadi nanti jika ada non sukun atau tanwin, M. Contohnya ini. Wallahu basirum bima ta'malun. Yang N-nya dirubah menjadi M. Tapi kalau bima ta'malun, ikhfa itu adalah jika ada non sukun atau tanwin bertemu dengan huruf ikhfa, maka bacaan tersebut harus dibaca samar dan mendengung. Ya, samar di sini yaitu samar-samar antara idgham dengan idhar. To, sin, shin, fa, zal, kemudian fa, ikhfa itu selain al-insana. Jadi ini ada huruf nun sukun bertemu dengan huruf sin. Huruf Sudah dilihat tanda-tanda nun sukun atau tanwin? Sudah? Berapa banyaknya tanda-tanda nun mati atau tanwin? Ella berapa? Ada berapa? Putus, Bu. Ada berapa jumlahnya tanda-tanda nun mati atau tanwin? 1, 2, 3, 5, Bu. Ada 5. Baik. Adapun hukum tajwid nun mati atau tanwin itu ada nun mati atau tanwin bertemu dengan salah satu huruf hijaiyah, hukum bacanya ada 5. Yang pertama ada izhar. Izhar itu adalah jelas. Hurufnya ada 6. 6. Yang kedua ada idgham bi gunnah. Idgham bi gunnah itu hurufnya ada ada 4. Yang ketiga idgham bila gunnah, hurufnya ada 2. Apa huruf idgham bila gunnah? Lam dan ro. Lam dan ro. Yang ketiga ada iklab. Iklab berapa jumlah huruf iklab? 1. 1. Yang terakhir adalah ikhfa. Ikhfa itu hurufnya selain dari huruf yang kita sebutkan tadi. Sudah bisa paham anak-anak Ibu? Insya Allah, Bu. Baik. Sekarang Ibu bagi kelompok. Wella, Rosnita, Elismawati. Kelompok 2, Sri Diana, Sri Melda, Sri Andalia. Kelompok 3. Kelompok 3, Mendra, Yanti, sama siapa lagi? Satu lagi yang belum dapat kelompok? Sri Melda. Tiap-tiap kelompok Ibu kasih kartu untuk menyusun ayat. Kelompok 1 ada 3 ayat, kelompok 2 ada 3 ayat, kelompok 3 cuma 2 ayat. Bisa paham? Bisa, Bu.
Lanjut, sekarang dikerjakan di kelompok masing-masing. Ibu kasih waktu 10 menit untuk menyusun kata-katanya. Bisa bekerja? Bisa, Bu. Silakan. Nah, kelompok 1 sudah bisa tampil? Sudah, Bu. Sudah, lihatkan ke Ibu seperti apa hasilnya. Oke, silakan dibacakan 3 ayat tadi, kelompok 1. Kelompok 1, tunggu, Bu. Ya, silakan dibaca Ayat dulu. 1 sampai 3. Ya, dibaca dulu. Bacakan ayatnya, Bu. Ya, dibacakan. Bismillahirrahmanirrahim. Sebutkan. Zaitun wa turi sinin wa hadzal baladil amin. Shadaqallahul azim. Bagus. Kasih tepuk tangan untuk kelompok 1. Lanjut kelompok 2. Sridiana, bacakan kelompok 2 ya. Apa tugasnya rasanya, Bu? Saya tadi izin, Bu. Menyambungkan ayat keempat, 5 dan 6. Sri. Ayat keempat, 5, 6. Silakan ditampilkan ke depan. Tunggu dulu, Bu. Belum siap, Bu. Kelompok 3 lah dulu, Bu. Ya, kelompok 3 Sri Melda, silakan dibaca ayat, cuma 2 ayat, ayat 7 sama 8. Saya kelompok 1 tadi, Ibu. Lupa, Ibu. Kelompok 1 tadi. Iya, sama Kelompok Wena. 1 sudah tadi, Bu. Kelompok 1 sudah tampil, kelompok 2 lagi. Melda Bu. aja. Oh, Melda aja baca. Soalnya, Ibu. Ayat 7 dan 8. Iya, tunggu ya, Bu. Kertasnya jatuh, Ibu. Iya. Aulah. Uzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Surah At-Tin kan, Bu ya? Iya. Fama yukadzibuka ba'du biddin. Alaihissallahu bi'ahkamil hakim. Sadaqallahul azim. Terima kasih anak-anak Ibu sudah tampil. Kasih plus dulu ya. Bu, kelompok 2 belum lagi, Bu. Iya, lanjut kelompok 2. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Tsumma radadnahu asfala safilin. Bagus. Itu kan, Bu. 3, Kedua. ayat 1 lagi. Illal ladzina amanu wa amilus solihati falahum ajrun ghairu mamnun. Mantap. Sudah pintar anak-anak Ibu, sudah dapat surah At-Tin, sudah bisa menerapkan hukum nun mati dan tanwin yang ada ke dalam surat At-Tin. Dapat Ibu nilai dari cara membacanya. Baik. Untuk pembelajaran kita selanjutnya, yaitu dapat kita simpulkan bahwa pelajaran kita kali ini yang pertama membaca surat At-Tin. Sudah Ibu dengarkan, anak-anak Ibu sudah bisa membaca surat At-Tin. Yang kedua, menentukan hukum nun mati atau tanwin yang ada di dalam surat At-Tin. Sudah bisa anak-anak Ibu menentukannya.
Untuk pelajaran kita sekarang dapat kita simpulkan yaitu yang pertama, apa hasil kesimpulan kita hari ini? Wela, coba bacakan. Baca surah Atin. Baik, Bu. Tunggu dulu, Bu. Jadi kesimpulan pelajaran kita pada pagi ini, Bu. Yang pertama, anak-anak bisa baca surah At-Tin dengan tartil dan lancar. Ya, Kemudian sudah bisa menentukan hukum nun mati atau tanwin yang ada dalam surat At-Tin. ya, kesimpulan kita hari ini cuma ada dua, yaitu anak-anak bisa membaca surah At-Tin. Ternyata sudah bisa baca tadi. Yang kedua, menentukan hukum nun mati atau tanwin. Sudah bisa juga menentukannya. Jadi, untuk pelajaran kita selanjutnya minggu depan, mencari pesan-pesan pokok yang ada di dalam surah At-Tin. Ibu berharap anak-anak ibu bisa menentukan pesan pokok yang ada di dalam surah At-Tin. Kita lanjut pelajaran kita minggu depan. Untuk pertama sekali paginya, anak-anak ibu harus menyetorkan ayat surah At-Tin kepada ibu terlebih dahulu paginya sebelum menjawab pertanyaan dari ibu nanti, yaitu apa-apa saja pokok dari surah At-Tin. Nanti kita mengadakan kuis berhadiah. Mau kuis berhadiah? Mau, Bu. Oke, kalau mau hadiah nanti, silahkan pelajari di rumah apa itu pesan pokok yang ada di dalam surat At-Tin. Mungkin hanya itu pelajaran kita kali ini. Kalau ada salah dan janggal, Ibu mohon maaf. Ibu sudahi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Hati-hati pulangnya ya. Ya, Bu. Nah, stopnya di mana? Nah, alas sedangnya di mata itu simpanannya. Di mata simpan rekornya. Alah, kok di master. Nah, itulah. Nggak tahu leh. Lu nih stop itu yo. Aku